Kita berdoa untuk memulai komunitas kita. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, pagi hari yang mulia kami anak-anak-Mu dalam komunitas Hafruta Victory. Kami rindu Tuhan di pagi hari ini mengalami kuasa kasih-Mu, berseru kepadamu, manggil nama-Mu, dan mohon pertolongan dan pengasihan Tuhan. Baik bagi kami, buat keluarga, gereja, masyarakat bangsa ini. Kami rindu Tuhan memulainya dengan mendengar suara firman Tuhan. Karena firman-Mu berkuasa atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, Bapak-Bapak, kita akan renungkan Mazmur 8. Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian. Juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Perhatikan, Bapak, ayat 2 dan ayat 10 itu diucapkan, diulangi untuk mengagumi seluruh karya atau perbuatan Allah yang ajaib. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Sama ayat 10, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Seorang hamba Tuhan, teolog abad 20 namanya Karl Barth, dia bilang, Tuhan tahu manusia itu akan berontak. Manusia karyanya sendiri akan berontak melawan dia. Tapi dia tetap menciptakannya. Dan kalau kita perhatikan, memang manusia, buatan tangan manusia itu, tangan Allah itu justru berontak. Tetapi Allah tetap tidak berubah kasihnya. Mazmur 8 ini bicara tentang karya ciptaan Allah secara sempurna. Dan Tuhan memberi perhatian yang hebat. Khususnya manusia. Di sana dikatakan Tuhan itu, ayat 6, membuat manusia itu menurut gambar dan rupanya. Sebuah kehormatan yang hebat.
itu menunjukkan bahwa manusia itu memiliki karakter dan gambar Allah, sifat-sifat Allah. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Tetapi karena dosa dan kesalahan, manusia jatuh dalam dosa. Tetapi kitab Ibrani 2 berkata, justru karena Kristus, gambar yang rusak itu dipulihkan kembali. Itu tindakan Allah yang tetap memelihara perbuatan tangannya. Serusak-rusaknya gambar itu, Allah memulihkannya kembali. Dan cara Allah memulihkannya ialah melalui Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, kita mesti berkata bahwa kita manusia itu penting. Kenapa dia penting? Karena tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu yang tidak penting. Karya Allah itu penting dan tinggi dan mulia. Apalagi dia menghembuskan nefes atau nafas kehidupan, rohnya kepada manusia itu. Yang kedua, kalau perhatikan ayat 7 dan 9, kita temukan manusia itu penting karena Tuhan memberi kuasa kepadanya. Kenapa Tuhan memberi kuasa? Untuk menguasai, untuk mengatasi segala ciptaan yang Tuhan berikan. Tetapi kenapa manusia itu gagal? Lagi-lagi karena jatuh ke dalam dosa. Tapi Kristus datang untuk memulihkan kembali kuasa manusia. Sehingga dia dapat kekuasaan untuk memelihara, menguasai segala ciptaan. Tapi kalau kita jujur, manusia justru sekarang dikuasai. Harusnya kita berkuasa atas hewan-hewan, berkuasa atas burung-burung di udara, berkuasa atas tumbuh-tumbuhan, tapi justru manusia dikuasai oleh hewan-hewan, virus-virus, penyakit-penyakit dari serangga-serangga, dari binatang. Bahkan yang lebih mengerikan, manusia dikuasai oleh tumbuh-tumbuhan. Alkohol dibuat dari tumbuh-tumbuhan. Ya, tembakau atau rokok dibuat dari tumbuh-tumbuhan. Ganja, semuanya tumbuh-tumbuhan. Padahal Tuhan menciptakan masing-masing makhluk. Itu punya tujuan. Saya membaca satu artikel, misalnya tembakau itu diciptakan Tuhan untuk obat bagi hewan ternak. Obat bius misalnya. Itu buat hewan ternak. Ya, ganja itu diciptakan untuk obat. Bius buat kepentingan kesehatan manusia. Jadi semua yang diciptakan Tuhan untuk tujuan masing-masing sudah disalahgunakan. Ya. iPad ini misalnya, iPad ini diciptakan untuk tujuan kepentingan teknologi, bisa membaca, bisa menonton, bisa mendengar, menyaksikan. Tapi dipakai misalnya untuk
memotong daging misalnya, itu yang disebut menyalahgunakan. Ya, ballpoint itu diciptakan untuk menulis, tapi orang bisa pakai korek kuping misalnya. Di manusia itu ajaib. Bukan hanya keagungannya, tapi kesalahannya semua diciptakan untuk tujuan yang jelas, tetapi telah disalahgunakan. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan lagi-lagi. Tuhan datang untuk memulihkan kekuasaan manusia. Nah, banyak orang kalau ditegur, kenapa mabuk, kenapa merokok, kenapa narkoba. Ya ini kan uang gua, aduh. Kita nggak dewasa-dewasa. Ya. Kok uang gua? Ya uangmu, siapa yang minta uangmu? Tapi telah disalahgunakan. Sehingga ketika manusia sakit, ya, berbagai macam problem muncul, lalu kita mulai tanya, di manakah Tuhan? Ada seorang hamba Tuhan tanya, Pak Pendeta, kira-kira pengalaman Bapak dalam keadaan COVID ini, Tuhan ada di mana? Lalu beta jawab, ya Tuhan tuh baik-baik aja. Dia ada aja di tempatnya. Lu aja yang ada di mana. Jadi banyak orang suka bertanya di mana Tuhan. Harusnya dia tanya, kamu di mana? Kenapa kamu sembunyi? Kenapa kamu kabur? Kenapa kamu lari? Itu kan yang dilakukan di Taman Eden. Tuhan tanya Adam, di manakah engkau? Karena rupanya Adam sudah bergeser dari hakikat yang sebenarnya. Bukan hanya jatuh dalam dosa, tapi dia kehilangan kemuliaan. Dan itu sebabnya Kristus datang untuk memulihkannya kembali. Yang ketiga, kita penting karena kita diberi kekuasaan untuk memerintah bersama Kristus. Dalam Roma 5 disebutkan di sana, bertahta. Kristus bertahta bersama-sama dengan dia. Kalau baca nanti Kolose pasal 3, kita ada di dalam Kristus dan Kristus ada di tempat yang maha tinggi. Nah, karena itu kita terus bagikan kepada anggota-anggota Hafruta kita di berbagai tempat. Kita itu orang-orang yang tidak hanya diselamatkan, tidak hanya dibebaskan, tapi punya status yang tinggi. Ya, di atas Kolose 3 ayat 1-3, kamu ada di dalam Kristus dan Kristus ada di sebelah kanan Allah Bapa. Berarti kita di dalam Kristus, maka posisi kita di atas. Posisi di atas artinya semua yang lain itu hina dan ada di bawah. Dan itu yang mesti menjadi gaya hidup anak-anak Tuhan, gaya hidup pria-pria. Sehingga kita bisa berkata, hai narkoba, engkau ada di bawah, engkau hina. Hai alkohol, engkau hina. Hai rokok-rokok, engkau hina. Semuanya hina. Kamu lebih mulia, lebih tinggi. Yalah pagi ini kita diberkati, diingatkan kembali bahwa kita mulia di tangan Tuhan, diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, memiliki sifat dan karakter Allah, diberi otoritas untuk berkuasa atas buatan tangan Tuhan. Tidak hanya tumbuh-tumbuhan, tapi hewan ternak, burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, segala yang melintasi arus lautan. Jika kita bisa berkata, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Nah, banyak orang berkata, Tuhan itu mulia. Yes. Kamu nggak usah ngomong juga, memang Tuhan dia mulia. Tuhan itu dahsyat, nggak usah ngomong juga, memang dia dahsyat. Tuhan itu agung ajaib, tidak usah ngomong juga dia agung dan ajaib. Tetapi
orang mesti berkata dia agung dan ajaib karena dia melihat ada orang-orang yang merefleksikan keagungan namanya. Kalau kita bilang Tuhan dahsyat, kita juga mesti dahsyat. Seperti siapa? Seperti Tuhan yang dahsyat itu. Karena kita diciptakan oleh tangannya sendiri, sekarakter, segambar, serupa dengan dia. Saya selalu berkata bahwa alam raya bisa menceritakan kemuliaan Tuhan, tapi tidak bisa memultiplikasikan kemuliaan Tuhan. Tapi manusia yang mulia tidak hanya menceritakan kemuliaan Tuhan, tidak hanya menyaksikan kemuliaan Tuhan, tapi dia menjadi bukti yang hidup bahwa Tuhan itu mulia. Karena manusia bisa memultiplikasikan gambar dan rupa Allah. Tuhan Yesus memberkati komunitas kita, jadi berkat buat komunitas-komunitas lain, buat hafruta-hafruta yang tersebar di berbagai tempat. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapak, terima kasih pagi hari ini kami berseru, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Kami bersyukur Engkau membebaskan kami, mengangkat kami, memberi kami kuasa untuk mengatasi segala sesuatu. Kemuliaan hanya buat Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu dahsyat dan ajaib. Kami menjadi orang-orang yang tidak hanya bersaksi tentang Engkau, tapi menjadi bukti bahwa Engkau Allah yang ajaib dan dahsyat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.